Di awal film memperlihatkan aksi kejar-kejaran antara satu mobil dengan dua orang geng motor. Diketahui kalau orang yang membawa mobil ini bernama Frank Castle. Frank mengejar kedua geng motor tersebut karena mereka telah berani mengusik kehidupannya. Kedua anggota geng motor itu sempat memberi perlawanan dengan menembaki mobil Frank. Akan tetapi Frank dapat menghindar lalu menghabisinya dengan cara ini. Terungkap fakta kalau Frank adalah mantan marinir terbaik Amerika. Namun semenjak istrinya tewas, ia memutuskan untuk keluar dari militer. 30 menit kemudian Frank mendatangi gedung yang berada tepat di samping markas si ketua geng motor tadi. Rupanya Frank juga akan menghabisi si ketua geng motor, agar nantinya tidak ada lagi sampah masyarakat yang selalu membuat onar di kotanya. Frank naik ke atap gedung sebelah untuk membidik si ketua geng motor. Karena sekarang ia akan menghabisi orang tersebut dengan cara ditembak dari jarak jauh. Si ketua geng motor sendiri terlihat sedang asik in the hoy dengan wanita, namun inilah yang terjadi. Adegan berpindah ke seorang pengacara yang merupakan kuasa hukum dari ketua geng motor tadi. Terlihat si pengacara yang sedang berada di toilet umum. Lalu ia mendapat kabar jika si ketua geng motor baru saja tewas akibat ditembak. Mendengar hal tersebut, si pengacara berjanji akan segera menemukan pelakunya bagaimanapun caranya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Frank masuk ke dalam toilet dan langsung menghajar si pengacara. Di sini si pengacara bertanya siapakah Frank dan kenapa ia tiba-tiba menyerangnya. Frank menjawab kalau dirinya adalah orang yang telah menghabisi si ketua geng motor dan sekarang ia akan menghabisi si pengacara. Mendengar hal tersebut, si pengacara memohon ampun kepada Frank dan ia berjanji tidak akan pernah bekerja untuk orang jahat lagi. Akan tetapi Frank tidak menggubris dan langsung melakukan hal ini. Enam bulan kemudian Frank bekerja menjadi kuli bangunan di salah satu proyek yang sedang membangun gedung. Frank melakukan ini semua karena ia sudah jenuh dengan kebrutalan, jadi Frank ingin hidup normal seperti orang biasa. Bahkan Frank sampai sengaja memilih untuk mengucilkan diri karena ia tidak mau kalau identitasnya yang pernah menjadi marinir terbaik Amerika sampai diketahui orang-orang. Hari berikutnya Frank kembali bekerja menjadi kuli bangunan di sebuah proyek pembangunan gedung. Selesai bekerja, Frank memilih untuk melamun sejenak di atap gedung sembari memikirkan masa depan. Tak lama Frank didatangi oleh kuli bangunan baru yang bernama Donald dan mengajak Frank mengobrol. Di sini Donald terus saja mengajak Frank berbincang, namun Frank tidak menanggapinya. Hingga pada akhirnya Frank pergi sambil berkata jika dirinya sedang tidak ingin ngawadul. Malam harinya adegan berpindah kepada Donald yang sedang berkumpul dengan para kuli bangunan lainnya di sebuah bar. Salah satu kuli botak yang ternyata bernama William merasa jenuh dengan pekerjaannya karena gaji di sana sangat kecil. Akhirnya William mempunyai ide untuk merampok uang dari bos mafia yang selalu bermain judi di basement tak jauh dari proyek gedung. Keesokan harinya saat William bekerja menjadi kuli, ia kembali membicarakan tentang misi perampokannya kepada salah satu teman William. Tak jauh dari sana terlihat ada Frank yang sedang melamun sendirian.
William yang menyangka kalau Frank telah mendengar semua pembicaraannya, ia pun langsung mengancam Frank agar tidak pernah membocorkan misi perampokan tersebut. Jika Frank sampai membuka mulut, William tidak akan segan-segan untuk menghabisi Frank. Frank yang menganggap kalau William hanyalah cecunguk kecil, tentu ia tidak menggubris pembicaraan William dan memilih pergi. I ain't going anywhere. You're gonna get hurt, kid. Sebelum menjalankan perampokan, William mengajak Donald agar bergabung dengan kelompoknya. William berjanji akan membagi rata semua hasil uang rampokannya jika Donald mau ikut karena mereka kekurangan anggota. Donald yang juga sedang membutuhkan uang akhirnya mau ikut bergabung dengan kelompok William. Malam harinya, William, Donald, dan yang lain mulai menjalankan rencana, yaitu merampok bos mafia yang sedang berjudi di salah satu basement dekat proyek pembangunan gedung. Dengan cepat mereka langsung menghajar satu penjaga lalu masuk ke dalam sambil menodong si bos mafia dan para pemain judi lainnya. William mengancam agar mereka tidak ada satupun yang bergerak jika tidak ingin mati. Kemudian William meminta Donald agar membawa semua uang yang ada di sana lalu dimasukkan ke dalam sebuah tas. Si bos mafia sempat mengancam balik William dengan mengatakan sebaiknya ia berpikir dulu yang sedang mereka rampok itu siapa. Akan tetapi William tidak peduli dan meminta Donald agar terus memasukkan semua uangnya ke dalam tas. Berbeda dengan Donald yang nyalinya menciut sampai-sampai ia harus menjatuhkan dompet yang di dalamnya ada KTP Donald. KTP itu sampai terlihat jelas nama dan alamatnya, sehingga si bos mafia bisa dengan mudah mencari Donald. Kemudian William, Donald, dan yang lain segera pergi ke proyek gedung setelah mendapatkan semua uangnya. Di sini William sangat marah kepada Donald karena tadi ia malah menjatuhkan KTP-nya. William berniat akan menghabisi Donald karena jika sampai Donald tertangkap maka William dan yang lain juga akan tertangkap. Terlihat Donald yang sangat ketakutan hingga ia pun berlari ke atas gedung. Sayangnya Donald harus tertangkap oleh William dan dua temannya. Hingga mereka pun langsung melempar Donald ke tempat pengadukan semen. William berharap jika Donald akan mengeras bersama semen tersebut agar jasadnya tidak diketahui. Donald terus saja berteriak meminta ampun agar William mau mengeluarkannya. Namun tentunya William sama sekali tidak menggubris teriakan Donald. Di waktu yang sama tiba-tiba Frank datang karena kebetulan malam itu ia sedang lembur. Melihat kehadiran Frank, William meminta kepada dua temannya agar memasukkan Frank juga ke dalam adukan semen bersama Donald. Mereka belum mengetahui siapa Frank sebenarnya hingga inilah yang terjadi. Dengan mudahnya Frank dapat melempar satu teman William ke dalam adukan semen dan melumpuhkan William. Di sini Frank bertanya apa yang telah William lakukan kepada Donald yang merupakan anak baru di proyek tersebut. William memohon ampun sambil menjelaskan kalau mereka telah mencuri uang dari bos mafia yang berjudi di basement. Namun Donald malah menjatuhkan KTP-nya. Oleh sebab itu William berniat menghabisi Donald sebab si bos mafia pasti akan memburunya. Mendengar hal tersebut, Frank tetap menghabisi William lalu memasukkannya ke dalam adukan semen. Setelah itu Frank menyelamatkan Donald dari dalam adukan semen dengan melemparkan tali ke dalamnya. Kemudian Frank pergi ke lantai bawah untuk mengejar satu anak buah William yang mencoba kabur.
30 menit setelahnya terlihat si bos mafia dan para anak buahnya yang sedang berkumpul untuk memburu Donald. Tak lama tiba-tiba lampu mati dan inilah yang terjadi. Ketika lampu kembali menyala, semua anak buah si bos mafia telah tewas dan hanya menyisakan si bos mafia seorang. Di waktu yang sama datanglah Frank dari belakang sambil menodong si bos mafia. Ternyata itu semua adalah perbuatan Frank yang berniat melindungi Donald dari buruan anak buah si bos mafia. Tanpa basa-basi, Frank juga segera menghabisi si bos mafia karena pada dasarnya Frank sangat membenci para kriminal-kriminal yang ada di kota. Dengan santainya Frank pergi meninggalkan basement sebelum para polisi berdatangan. Keesokan harinya Frank memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan, lalu pindah ke kota New York. Frank melakukan hal tersebut karena ia tidak mau jika identitasnya sampai terbongkar. Sebab Frank telah membantai banyak orang di kota sebelumnya. Di sini Frank sempat mengingat kenangan bersama mendiang dua anaknya yang dulu sering menaiki perahu untuk melihat indahnya pemandangan kota New York. Namun sekarang semua itu hanya tinggal kenangan, sebab mereka semua telah tiada. That's about right. Sesampainya di darat, Frank mampir ke sebuah kafe untuk mengopi sejenak. Tak lama Frank dipanggil oleh seorang pelayan kafe yang mengatakan kalau ada telepon untuk Frank. Awalnya Frank menolak karena tidak mungkin panggilan itu untuk Frank, sebab semua kenalannya telah mengira Frank sudah lama tewas. Akan tetapi si pelayan mengatakan jika si penelpon terus saja menyebutkan ciri-ciri Frank. Hingga pada akhirnya Frank mengangkat panggilan tersebut. Di sini si penelpon misterius mengatakan jika ia tahu betul dengan Frank, yang merupakan mantan marinir Amerika. Bahkan si penelpon misterius itu telah mengirim kaset CD ke rumah Frank yang berada di New York. Ternyata Frank juga mempunyai rumah di sini. Akan tetapi sudah lama rumah itu tidak ditempati sebab baru hari ini Frank menginjakan kaki lagi ke kota New York. Mendengar hal tersebut, Frank segera membayar pesanannya lalu keluar dari kafe itu. Kemudian Frank melihat satu pria mencurigakan dan ia pun segera mengejarnya sampai ke atap gedung. Namun ketika sampai di atap, Frank hanya menemukan sebuah ponsel dan selembar kertas yang bertuliskan jangan kecewa. Di waktu yang sama ternyata si pria misterius tadi ada di atap kafe yang sebelumnya Frank ngopi. Kemudian si pria misterius itu memberikan isyarat agar Frank menghubungi dirinya menggunakan ponsel yang telah ia sediakan. Malam harinya terlihat Frank yang sudah berada di rumahnya. Frank segera membuka kaset CD yang sebelumnya si pria misterius itu kirim. Saat dibuka ternyata kaset itu berisi video Frank ketika masih menjadi marinir Amerika. Kala itu Frank sedang menyiksa seorang tahanan dengan sangat kejam. Di sini Frank semakin dibuat penasaran dengan siapakah sebenarnya sosok pria misterius itu. Sampai-sampai ia mempunyai video rekaman Frank ketika masih menjadi militer. Setelah itu Frank mendatangi satu sahabatnya bernama Curtis, yang merupakan mantan militer sama seperti Frank. Ketika melihat Frank, Curtis menjadi tercengang karena saat di militer dulu Frank telah dikabarkan tewas.
Frank menjelaskan kalau kematiannya sengaja dipalsukan demi menghindari musuh di masa lalu. Pada akhirnya Curtis mengerti hingga mereka pun saling mengobrol. Di sini Frank bercerita tentang pria misterius yang kemarin menghubunginya dan mengirimkan CD beserta ponsel. Curtis menyarankan Frank agar sebaiknya menemui mantan informan mereka. Siapa tahu si informan bisa mencari tahu siapakah sosok pria misterius tersebut. Sebelum pergi, Frank berpesan kepada Curtis agar jangan pernah sekalipun membocorkan identitas Frank yang masih hidup kepada siapapun. Do me a favor, Frank. Sore harinya terlihat Frank yang menyamar menjadi seorang pengemis. Tak lama datanglah wanita yang memberikan uang kepada Frank. Ternyata wanita itu adalah si informan yang sedang Frank cari bernama Karen. Melihat Frank yang masih hidup, seketika Karen terkejut karena ia mengira jika Frank telah lama tewas. Frank menyuruh agar Karen membawa Frank ke rumahnya karena ia ingin mengatakan sesuatu kepada Karen. You better believe it. Still hard, huh? Had a girl. Sesampainya di rumah, Frank meminta agar Karen tidak membocorkan identitasnya kepada siapapun. Kemudian Frank memerintah Karen agar melacakkan ponsel yang diberikan oleh si pria misterius sebelumnya. Jika Karen berhasil menemukan informasi, maka Karen cukup memberi tanda dengan menaruh pot bunga di jendelanya. Setelah itu Frank pasti akan mengerti dan mereka bisa bertemu di tempat biasa dulu mereka janjian. Pada akhirnya Karen mengiyahkan permintaan Frank. Be careful. Hal berikutnya Karen mulai mencari tahu siapakah pria misterius itu dengan melacak dan membuka ponsel yang sebelumnya Frank berikan. Di sini Karen berhasil menemukan satu nama yaitu David Lieberman. Karen pun langsung menanyakan nama David Lieberman kepada rekannya. Karena siapa tahu si rekan mengetahuinya. Kebetulan sekali rekan Karen mengetahui David Lieberman yang merupakan mantan analis untuk perusahaan NSA. David juga merupakan seorang hacker hebat, namun sekarang kabarnya ia telah tewas sebab ditembak oleh ketua polisi. Mendengar hal tersebut, Karen berterima kasih lalu ia pergi untuk menemui Frank. Sebelum itu, Karen menyimpan pot bunga di jendela rumahnya sebagai tanda untuk Frank jika dirinya telah mendapatkan informasi. Kemudian Karen pergi ke tempat biasa dulu ia bertemu dengan Frank. Singkatnya, kini Frank dan Karen telah bertemu. Karen langsung menjelaskan kalau orang misterius yang sedang Frank cari adalah seorang pria bernama David Lieberman. Untuk lebih detailnya, Karen membawa berkas David dan Frank bisa membacanya sendiri. Namun David dikabarkan telah tewas karena ia ditembak oleh ketua polisi 1 tahun yang lalu. Dirasa semua informasinya sudah detail, Frank berterima kasih kepada Karen lalu ia pun pergi. Keesokan harinya Frank mendatangi rumah David dan dengan sengaja ia menabrakkan tubuhnya ke mobil istri David yang sedang di parkiran. Merasa bersalah, istri David meminta maaf lalu membawa Frank masuk ke dalam rumah untuk diobati. Rencana Frank pun berjalan dengan mulus karena dengan begitu ia dapat leluasa untuk berpura-pura menanyakan di manakah David sekarang. Sang istri menjawab jika David suaminya telah tewas 1 tahun yang lalu akibat ditembak oleh ketua polisi. David dituduh telah menyebarkan rahasia militer Amerika sehingga dirinya sempat diburu oleh polisi dan agen khusus. Mendengar hal tersebut, Frank berpura-pura ikut bela sungkawa atas kematian David. Yang padahal Frank sama sekali tidak percaya kalau David telah tewas. Kiss him or slap him.
You wish that you had done something different. Semua percakapan dan tingkah laku Frank ternyata telah diawasi oleh David dari jarak jauh. Dengan menyadap kamera CCTV di rumahnya, David sendiri kini tinggal di markas rahasianya yang tidak seorang pun ada yang tahu, termasuk istrinya sendiri. Melihat Frank yang telah berhasil menemukan rumah dan istri David, sebenarnya David mulai khawatir dengan keselamatan istri dan anak-anaknya. Namun David percaya kalau Frank tidak akan menghabisi wanita atau anak kecil. Ditambah ia juga sebenarnya tidak bermaksud jahat kepada Frank, melainkan hanya ingin mengajaknya bekerja sama. Malam harinya Frank mencukur jenggot dan rambutnya agar sedikit terlihat rapi. Kemudian ia mendatangi si ketua polisi di rumahnya untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya kenapa David sampai ditembak. Namun ketika sampai di rumah si ketua polisi, Frank malah diserang hingga terjadilah aksi baku hantam. Di tengah perduelan, Frank dapat membuat si ketua polisi tak berdaya lalu mengikatnya di sebuah kursi. Kemudian Frank menanyakan kenapa si ketua polisi menembak David dan apakah benar jika David telah tewas. Namun bukannya menjawab, si ketua polisi malah kembali melawan Frank hingga berhasil menodongnya. Guantanamo and torture. Whatever you think. Si ketua polisi segera membuka topeng Frank dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau orang yang menyerangnya adalah Frank, si mantan marinir brutal. Untungnya pistol itu sudah kehabisan peluru. Hingga dengan cepat Frank membalikan keadaan. Sebenarnya Frank tidak bermaksud menghabisi si ketua polisi, namun karena si ketua polisi telah mengetahui identitas Frank, pada akhirnya Frank harus menghabisinya. Sampai di sini kita belum diberitahu kenapa Frank menyembunyikan identitasnya dan siapakah orang yang telah membantai anak beserta istri Frank. 2 jam kemudian berita tentang kematian si ketua polisi mulai tersebar. Dan kasus tersebut ditangani oleh detektif wanita bernama Madani dan 1 rekannya. Di sini Madani berasumsi jika orang yang telah menghabisi si ketua polisi bukanlah orang sembarangan. Sebab si pelaku bisa kabur dengan bersih tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Keesokan harinya terlihat Frank yang sedang ngemil di kafe langganannya. Tak lama Frank dihubungi oleh David yang mengatakan kalau dirinya tidak sama sekali berniat jahat kepada Frank. Akan tetapi Frank tidak percaya begitu saja dan mengancam David agar tidak pernah bermacam-macam dengannya jika keluarga David masih ingin selamat. Frank meminta David agar menemuinya dan menjelaskan apa maksud dari semua ini. David berjanji akan segera menemui Frank asalkan Frank tidak mengapa-apakan keluarga David. Setelah itu Frank memberikan lokasi pertemuannya dan meminta David agar datang nanti malam. Singkatnya malam hari pun tiba. Terlihat David yang dipandu oleh GPS menuju ke titik pertemuan bersama Frank. Ternyata lokasi pertemuan itu di sebuah pemakaman umum dan David diarahkan ke kuburannya sendiri karena kita tahu kalau ia telah diisukan tewas. Setelah menunggu beberapa menit, Frank tak kunjung datang. Sehingga David memutuskan untuk pergi kembali ke markas rahasianya.
Sesampainya di sana, David segera masuk, namun ternyata sedari tadi Frank telah berada di dalam bagasi mobil David karena ia ingin mengetahui di mana markas David sebenarnya. Kemudian Frank masuk ke dalam dan langsung menghajar David beberapa kali hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, David sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi tanpa memakai baju ataupun celana. Terlihat David yang sangat ketakutan ketika melihat Frank dan ia langsung mengatakan jika dirinya tidak bermaksud jahat kepada Frank dan hanya ingin mengajaknya bekerja sama. Akan tetapi Frank tidak percaya lalu menanyakan siapakah David sebenarnya dan kenapa ia bisa tahu tentang masa lalu Frank. Di waktu yang sama, alarm di markas David berbunyi karena dirinya belum memasukkan sandi keamanan sebab keburu dihajar oleh Frank saat pertama masuk. David memohon kepada Frank agar melepaskan ikatannya karena jika dalam 3 menit sandinya belum dimasukkan, tempat ini akan meledak secara otomatis. David berjanji jika setelah memasukkan sandi keamanan itu maka dirinya akan menceritakan semuanya kepada Frank. Pada akhirnya Frank melepaskan satu ikatan di tangan David, sehingga David langsung memasukkan sandi keamanan tersebut. Selesai memasukkan sandi itu, David mulai bercerita jika dirinya adalah mantan analis untuk perusahaan NSA. David bertugas di Afghanistan untuk mengawasi para tentara Amerika yang sedang berperang termasuk kelompoknya Frank. Kala itu David berhasil menemukan fakta kalau mantan kolonel Frank di militer telah bekerja sama dengan tentara Afghanistan. Mereka menggunakan perang hanya sebagai kedok saja, yang padahal kenyataannya mereka bersahabat dan sering bisnis senjata ilegal dan barang haram. Di sini David berniat akan membongkar kejahatan si kolonel. Namun ketika David pulang ke Amerika, ia malah diburu oleh para polisi karena dianggap telah menyebarkan berita palsu. Bahkan David sampai ditembak oleh si ketua polisi yang membuatnya terkecemplung ke laut. Mulai dari sana David memilih untuk menghilang sehingga semua orang telah menganggap David tewas termasuk istrinya sendiri. David sadar kalau si kolonel telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memburu David yang berniat membongkar kebusukan si kolonel. Kemudian David meminta Frank agar melepaskan satu ikatan lagi di tangannya karena ia akan menunjukkan sesuatu kepada Frank. Ternyata David menunjukkan salah satu bukti kalau orang yang telah menghabisi istri dan anak-anak Frank adalah si kolonelnya sendiri. Oleh sebab itulah David mencari Frank yaitu untuk membalas dendam kepada si kolonel karena mereka mempunyai dendam yang sama. Mendengar hal tersebut, seketika Frank teringat dengan masa lalunya saat terakhir ia menjalankan tugas dari si kolonel. Kala itu Frank masih bertugas di Afghanistan di bawah pimpinan si kolonel. Terlihat Frank yang sedang mengobrol dengan sahabatnya yang bernama Billy, ini orangnya. Tak berselang lama Frank, Billy, dan yang lain mendapat perintah dari si kolonel untuk bersiap. Karena mereka harus menggerebek markas teroris yang ada di sana. Singkat cerita, Frank CS sudah berada di medan perang hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Perang itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Frank CS dapat meratakan semua orang yang ada di sana. Setelah misi selesai, Frank CS kembali ke markas. Namun di sini bukannya mendapat pujian, Frank malah dimarahi oleh si kolonel sebab malah membantai semua musuhnya. Si kolonel tidak pernah memerintah Frank menghabisi musuh, melainkan hanya menggerebeknya saja.
Mendengar hal tersebut, sontak saja Frank naik darah dan ia nekat menghajar si kolonel sampai membuat satu matanya tidak bisa melihat. Setelah kejadian itu, Frank harus dipecat dari militer lalu dipenjara. Saat Frank dipenjara, ia mendapat kabar jika istri dan kedua anaknya telah tewas. Kemudian Frank kabur dari penjara lalu mengasingkan diri sampai-sampai semua orang menganggapnya telah tewas. Pada akhirnya Frank juga yakin kalau orang yang telah menghabisi keluarganya adalah si kolonel. Atas motif balas dendam kepada Frank sebab telah menyebabkan satu matanya buta. Mulai dari sini Frank menerima ajakan dari David untuk bekerja sama. Namun dengan syarat Frank akan menghabisi semua orang-orang yang terlibat tanpa menyisakan satupun dari mereka. Kemudian Frank dan David langsung mengatur rencana untuk menyiapkan semua misinya. Keesokan harinya, David yang merupakan seorang hacker berhasil mendapat informasi kalau nanti malam kelompok mafia dari Yunani akan bertransaksi senjata dengan seseorang. David yakin jika seseorang tersebut adalah si kolonel mantan atasan Frank. Pada akhirnya David mengajak Frank untuk membajak mobil yang mengangkut senjata milik mafia Yunani sebelum sampai ke tangan si kolonel. Oh man. Yeah. We're gonna need a ride. Adegan berpindah kepada Billy, si rekan Frank saat di militer dulu. Rupanya sekarang Billy telah menjadi ketua dari organisasi bernama Enfield yang bergerak di bawah naungan militer. Organisasi Enfield semacam ormas, namun mereka bertugas untuk membantu militer saat kondisi terdesak dan kekurangan prajurit. Terlihat Billy yang sedang merekrut beberapa anggota baru karena organisasi ini baru dibentuk beberapa bulan yang lalu sehingga masih kekurangan anggota. And that's just for starters. And here at Anvil, if you are recruited, you will find that something. Di sisi lain memperlihatkan detektif Madani dan satu rekannya yang sedang melakukan meeting dengan para petinggi polisi. Awalnya mereka membahas terkait kematian si ketua polisi yang pelakunya masih belum juga tertangkap. Akan tetapi Madani meminta mereka agar sebaiknya menunda dulu kasus tersebut karena sekarang ada hal yang lebih penting, yaitu tentang kelompok mafia Yunani yang akan bertransaksi senjata ilegal nanti malam. Ternyata Madani juga berhasil mengetahui informasi tersebut dari informannya. Akan tetapi Madani belum tahu dengan siapa kelompok mafia Yunani itu akan bertransaksi. Pada akhirnya para petinggi polisi menugaskan Madani untuk melakukan penyergapan sebelum kelompok mafia Yunani berhasil melakukan transaksi tersebut. Let's go to work. Adegan kembali kepada Frank dan David yang masih mengatur strategi untuk membajak mobil mafia Yunani nanti malam. David mengatakan jika mereka harus mempunyai mobil sport agar mempermudah pengejaran kepada mobil mafia Yunani yang mengangkut senjata. Pada akhirnya Frank teringat dengan sekelompok gangster lokal yang mempunyai banyak koleksi mobil sport. 30 menit kemudian terlihat para gangster lokal itu sedang menyiksa dua orang di markasnya. Di sana juga ada beberapa mobil sport koleksi mereka hasil dari membegal. Tak berselang lama Frank datang dengan membawa granat di tangannya. Frank meminta kepada para gangster itu agar tidak menembak jika mereka tidak ingin mati konyol. Akan tetapi para gangster itu tetap menembak. Mereka belum mengetahui siapa Frank sebenarnya hingga inilah yang terjadi. Setelah para gangster itu dibantai habis, Frank meminta David agar keluar karena ternyata sedari tadi David menunggu di parkiran. Kemudian Frank meminta David agar memilih mobil sport mana yang akan mereka pakai.
Pada akhirnya David memilih mobil berwarna merah hingga kemudian mereka berdua pun pergi dari sana. Setelah semua kebutuhannya terpenuhi, Frank dan David mulai menjalankan misinya, yaitu membajak mobil senjata dari kelompok mafia Yunani. Frank bertugas menghentikan mobil pengangkut senjata, sementara David akan mengecoh pergerakan kepolisian. Karena kita tahu Madani sedetektif polisi juga akan memburu kelompok mafia Yunani itu. David melakukan aksinya dengan cara menyadap alat komunikasi kepolisian, sehingga mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Singkatnya, Frank berhasil mengambil alih mobil pengangkut senjata. Kemudian ia bawa ke suatu tempat. Kemudian David menyusul Frank dengan menggunakan mobil sportnya. Di sini Frank mengeluarkan 2 supir yang ada di dalam mobil tersebut, lalu ia pun bertukar mobil dengan David. Sedangkan pihak kepolisian berhasil terkecoh karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Tak berselang lama ketika Frank akan kembali ke markas dengan membawa mobil sport yang telah ditukar dengan David, tiba-tiba ada satu mobil yang mengejar dan ternyata itu adalah Madani si detektif. Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya mobil Madani berhasil ditabrak oleh David yang membawa mobil pengangkut senjata. Di sini Frank meminta David agar pergi duluan ke markasnya sambil membawa mobil pengangkut senjata. Sementara dirinya akan mengamankan Madani. Setelah David pergi, Frank mengeluarkan Madani dari mobilnya yang sebentar lagi akan meledak. Frank sengaja tidak menghabisi Madani karena ia tidak mempunyai urusan dengannya. Madani yang setengah sadar, ia pun sempat melihat wajah Frank. Sebelum pergi, Frank berkata jika sebaiknya Madani jangan mencampuri urusannya. 2 hari kemudian terlihat Madani yang baru sadar dari pingsannya. Untungnya Madani tidak mengalami luka serius sehingga hari itu juga ia bisa pulang dari rumah sakit. Di sini Madani sempat memikirkan orang yang mengeluarkannya dari mobil kemarin apakah Frank Castle atau bukan. Madani sangat penasaran dengan Frank karena setahunya dia sudah tewas beberapa tahun lalu. Di balik itu, Frank dan David sedang membicarakan misi selanjutnya, sembari mengecek senjata yang kemarin mereka bajak dari mafia Yunani. Di sini, David belum bisa melakukan pergerakan apapun karena ia belum mengetahui di mana si mantan kolonel Frank berada. Keesokan harinya terlihat Madani yang sudah menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu menjadi seorang detektif polisi. Madani yang sangat penasaran dengan kebenaran Frank masih hidup atau tidak, ia pun mencari informasi tentang orang terdekat Frank untuk dimintai keterangan. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Madani menemukan Karen si mantan informan Frank dan ia langsung mengundang Karen agar datang ke kantornya. Singkatnya, kini Karen telah datang ke kantor Madani. Di sini Madani meminta agar Karen menjawab dengan sejujur-jujurnya terkait kebenaran Frank yang masih hidup. Jelas Karen tidak memberitahu yang sebenarnya, dan ia hanya mengatakan kalau Frank telah lama tewas. Madani sempat memberikan pertanyaan jebakan kepada Karen, namun Karen dapat menjawabnya dengan sempurna. Pada akhirnya Madani mengizinkan Karen untuk pergi karena ia sama sekali tidak menemukan jawaban dari Karen. Setelah itu Madani mendatangi rekannya dan meminta si rekan agar membantu dalam mencari kebenaran terkait Frank yang masih hidup atau mati. Mendengar hal tersebut, si rekan memarahi Madani karena urusan itu sama sekali tidak penting bagi mereka. Sekarang mereka harus bisa mempertanggungjawabkan misinya yang telah gagal dalam menangkap para mafia Yunani sebelumnya. Kemudian si rekan pergi namun Madani mengejarnya.
Di sini Madani bersumpah kalau kemarin orang yang menyelamatkannya dari ledakan mobil adalah Frank. Bahkan Frank juga sempat berkata jika Madani tidak usah mencampuri urusannya. Madani yakin kalau mereka bisa menemukan Frank, maka mereka juga dapat membongkar dengan siapakah para mafia Yunani kemarin akan bertransaksi senjata, sebab Frank pasti mengetahui semuanya. Akan tetapi si Rekan tetap tidak percaya dengan Madani dan memilih untuk pergi. Di sisi lain memperlihatkan David dan Frank yang kembali melihat video penyiksaan Frank saat masih menjadi militer. Di sini Frank tak sengaja melihat teman seperjuangannya yang bernama Gunner. Dan seketika ia pun teringat kalau Gunner pasti mengetahui di mana keberadaan si kolonel sekarang. Pada akhirnya Frank mengajak David untuk mendatangi rumah Gunner yang berada di tengah hutan. Adegan berpindah kepada mantan kolonel Frank yang ternyata sekarang menjadi ketua CIA. Si kolonel baru saja mendapat kabar kalau Frank masih hidup. Dan Frank juga orang yang telah membajak mobil senjata dari mafia Yunani yang akan bertransaksi dengannya. Alhasil si kolonel langsung mengutus beberapa anak buahnya untuk mencari Frank dimanapun keberadaannya. So that the rest of America can sleep peacefully. Di balik itu Frank dan David sedang bersiap karena sekarang juga mereka akan pergi ke rumah Gunner yang berada di tengah hutan. Setelah melakukan perjalanan panjang, Frank meminta David agar standby di mobil. Sementara dirinya akan pergi sendiri ke tengah hutan sebab akses mobil hanya sampai di sana. Pada akhirnya Frank menyusuri hutan sendiri untuk menemukan rumah Gunner, sedangkan David menunggu di mobil. Singkat cerita, Frank menemukan satu rumah dan ia yakin kalau itu pasti rumah Gunner. Namun ketika Frank akan masuk ke dalam, tiba-tiba ternyata tembakan panah itu dilesatkan oleh Gunner. Dengan sekuat tenaga, Frank mencoba mematahkan panah tersebut. Dan ia pun berteriak kalau dirinya adalah Frank Castle, mantan seperjuangan Gunner di militer. Pada akhirnya Gunner meminta maaf karena ia mengira kalau Frank adalah musuh yang akan menyerang. Gunner tidak menyangka kalau Frank masih hidup karena setahu dirinya Frank telah tewas. Frank menjawab kalau kedatangannya ke sini hanya untuk menanyakan di manakah keberadaan mantan kolonel mereka sekarang. Belum sempat Gunner menjawab, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok tentara bayaran anak buah si kolonel dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Play with you? Shit, no. David yang menyadari hal tersebut, ia pun segera menerbangkan drone guna membantu penglihatan Frank untuk mencari keberadaan musuhnya. Sedangkan si kolonel terus saja memantau para tentara bayaran itu menggunakan laptopnya dari jarak jauh. Di tengah peperangan, Frank dan Gunner berhasil menghabisi sebagian musuh. Akan tetapi Gunner harus tertembak oleh dua tentara yang tersisa. Kemudian Gunner dan Frank bersembunyi di balik batu besar sambil terus berkomunikasi dengan David. Tak lama David memberitahu Frank kalau dua musuh akan datang dari belakang di arah jam 7 dan jam 5. Berkat bantuan David, Frank dan Gunner pun dapat menghabisi dua tentara yang tersisa itu. Dengan penuh amarah, Frank berbicara kepada kamera yang ada di pundak si tentara, kalau ia akan memburu si kolonel dimanapun berada. Kemudian Frank membawa Gunner yang terluka parah ke rumahnya agar segera diobati. Namun Gunner yang sudah tidak kuat, ia pun meminta Frank untuk pergi sebab Gunner ingin mati di hutan ini. Awalnya Frank terus berusaha membawa Gunner, akan tetapi racun anak panah yang sebelumnya bersarang di dada Frank mulai bereaksi sehingga membuat Frank terjatuh pingsan.
Beruntung David berhasil menemukan Frank dan ia langsung membawanya ke dalam mobil lalu pergi dari hutan tersebut. Saat tersadar, Frank sudah berada di markas David dengan kondisi yang masih terluka. Karena tak kuat menahan lukanya, Frank harus kembali tak sadarkan diri. Di balik itu, David sendiri nekat mendatangi Curtis, sahabat Frank, lalu meminta bantuannya agar mengobati Frank karena kondisinya sekarang sedang sekarat. Mendengar hal tersebut, Curtis pun langsung berangkat ke markas David. Sesampainya di sana, Curtis langsung mengeluarkan anak panah yang masih bersarang di dada Frank. Untungnya Curtis mempunyai pengalaman di bidang medis sebab saat di militer dulu ia bertugas mengobati para tentara yang terluka. Pada akhirnya Curtis dapat mengobati luka Frank dan ia pun pamit pergi, namun sebelum itu David meminta Curtis agar tidak memberitahu tempat ini kepada siapapun. This is all your fault, man. 1 jam kemudian, Frank tersadar dari pingsannya dan langsung menanyakan di manakah Gunner sekarang. David menjawab kalau Gunner telah tewas dan jasadnya ia tinggalkan di hutan kemarin. Mengetahui hal tersebut, Frank hanya bisa terdiam karena Gunner belum sempat memberitahu di manakah keberadaan si kolonel sekarang. Kemudian David meminta Frank agar kembali istirahat sebab kondisinya belum sembuh total. Thank you. Adegan berpindah kepada detektif Madani dan 1 rekannya yang sedang mengolah TKP di hutan setelah tewasnya Gunner, si rekan Frank. Di sini mereka berdua terus mencari informasi karena Madani yakin jika kematian Gunner pasti ada kaitannya dengan Frank. Sebelum pergi, Madani sempat membawa sampel darah yang berceceran untuk diselidiki lebih lanjut. Let him in. We're done here. Keesokan harinya terlihat Madani yang bertemu dengan Billy, si rekan Frank saat di militer. Di sini Madani menanyakan apakah Billy mengetahui kalau sebenarnya Frank belum tewas. Sontak Billy menjadi kaget karena setahu dirinya Frank telah lama tewas. Billy balik bertanya dari manakah Madani mengetahui informasi tersebut. Madani menjelaskan kalau Frank pernah mengeluarkannya dari mobil yang akan meledak. Ditambah sekarang Madani telah mencocokkan DNA melalui sebuah darah yang ia temukan di hutan. Dan hasilnya DNA itu cocok dengan DNA Frank. Mendengar hal tersebut, Billy hanya bisa terdiam dan ia pun berjanji akan membantu Madani untuk menemukan Frank. Kemudian Billy mendatangi Curtis untuk membicarakan Frank yang ditemukan masih hidup. Akan tetapi Curtis hanya berpura-pura tidak tahu dan Curtis sangat bersyukur jika memang benar Frank masih hidup. Setelah itu Curtis mendatangi markas David. Di sini Curtis langsung memberitahu Frank jika identitasnya sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Hari ini saja Madani, si detektif polisi, dan Billy, rekan mereka, telah mengetahui kalau Frank sebenarnya masih hidup. Curtis menyarankan agar sebaiknya Frank menemui Billy dan memintanya untuk menjaga rahasia ini. Keesokan harinya terlihat Frank yang menemui Billy di sebuah dermaga. Di sini Billy seperti tidak percaya ketika melihat mantan rekannya itu yang ternyata benar masih hidup. Mereka pun langsung berpelukan dan Billy ikut belasungkawa atas kematian keluarga Frank. Billy bercerita kalau sekarang dirinya menjadi ketua organisasi Enfield yang masih di bawah naungan militer. Billy sangat berharap jika Frank mau bergabung dengan kelompoknya, sebab Billy sangat membutuhkan orang hebat seperti Frank. Sayangnya Frank menolak ajakan Billy, karena sekarang ia sedang fokus untuk memburu mantan kolonel mereka dulu yang telah membantai keluarga Frank. Mendengar hal tersebut, Billy tidak bisa memaksa dan ia hanya bisa mengatakan semoga Frank berhasil. Sebelum pergi, Frank berpesan kepada Billy agar jangan membocorkan identitasnya kepada siapapun. Madani, she wants him just as bad as you do. But you're still my brother.
Malam harinya terlihat Billy yang sedang menemui seseorang di dalam mobil. Rupanya orang yang Billy temui adalah si kolonel yang selama ini Frank cari. Terungkap fakta jika selama ini Billy telah bekerja sama dengan si kolonel. Bahkan sekarang Billy memberitahunya kalau Frank masih selamat dan sedang memburu si kolonel. Si kolonel yang memang sudah mengetahui semuanya, ia pun hanya mengatakan kalau merekalah yang akan duluan memburu Frank. Hari berikutnya terlihat Frank yang sedang berolahraga di markas David untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Frank teringat kalau mantan kolonelnya mempunyai tangan kanan yang bernama Beben. Sudah pasti Beben mengetahui di mana kediaman si kolonel sekarang hingga Frank pun berniat untuk menginterogasi Beben. Sebelum beraksi seperti biasa, Frank dan David mengatur strategi yang mana David akan menjaga Frank dari luar sembari memantau keadaan sekitar. Sedangkan Frank akan masuk ke dalam rumah Beben. That's it, you got it? That's it. Di balik itu, Billy si rekan Frank yang berkhianat mendatangi kantor Madani. Madani sangat berharap kalau kedatangan Billy membawa informasi terkait Frank. Akan tetapi malah sebaliknya, karena Billy mengatakan jika sampai sekarang ia belum dapat mencari tahu di mana Frank. Billy sengaja berbohong karena kalau sampai Madani bertemu dengan Frank maka dipastikan kejahatan dirinya dan si kolonel akan segera terbongkar. And go back to the other thing. I like the other thing. Adegan kembali pada Frank yang secara diam-diam sedang memasuki rumah Beben. Sedangkan David menunggu di parkiran. Beben yang sedang pemanasan karena akan berahaha dengan kekasihnya harus dikagetkan dengan kedatangan Frank yang langsung mencekiknya. Frank menghajar Beben beberapa kali dan memintanya agar memberikan di mana alamat si kolonel sekarang. Beben yang ketakutan akhirnya ia pun memberikan alamat si kolonel. Di waktu yang sama, David memberitahu Frank jika di luar ada 4 tentara bayaran yang menuju rumah Beben. Sebaiknya Frank segera keluar karena mereka menggunakan atribut lengkap. Akan tetapi Frank sama sekali tidak takut dan lebih memilih untuk melawan ke-4 tentara tersebut hingga inilah aksinya. Perfect. Hold there. Frank dapat menghabisi 3 tentara itu. Namun sayang bahu Frank harus tertembak oleh salah satu tentara yang tersisa. Alhasil Frank memutuskan untuk kabur dengan melewati jalan terowongan. Di tengah pelariannya, Frank berpapasan dengan satu tentara yang mengejar. Di sini Frank meminta agar tentara itu sebaiknya pergi jika dia tidak ingin mati. Namun si tentara malah tetap menodong Frank hingga inilah yang terjadi. Kemudian Frank pergi ke mobil David dan mereka langsung pulang ke markas. Keesokan harinya memperlihatkan si kolonel, Billy dan Beben sedang berkumpul di rumah si kolonel. Di sini Beben menceritakan kalau semalam dirinya diserang oleh Frank. Namun beruntung ada 4 tentara yang membantu sehingga Beben dapat kabur. Billy bertanya apakah Beben membocorkan alamat si kolonel kepada Frank. Namun Beben berbohong dengan menjawab tidak. Setelah itu Billy membawa Beben ke suatu ruangan. Lalu mengatakan kalau sebaiknya Beben tinggal di ruangan ini untuk sementara waktu. Awalnya Beben tidak menaruh rasa curiga. Namun setelah melihat jika kekasihnya telah dihabisi, Beben tersadar jika Billy pasti akan menghabisinya juga. Benar saja karena Billy langsung menikam Beben yang membuatnya tewas. Ternyata semua ini atas perintah dari si kolonel. Karena mereka mengetahui jika sebenarnya Beben telah membocorkan alamat si kolonel kepada Frank. Di balik itu ternyata Frank sudah berada di luar rumah si kolonel dan sudah siap untuk menembak si kolonel dari jarak jauh menggunakan sniper. Tak lama si kolonel mendekat ke arah jendela sehingga semakin memudahkan Frank untuk menembak.
Dengan cepat Frank melesatkan tembakannya dan inilah yang terjadi. Ternyata kaca jendela itu terbuat dari bahan anti peluru yang membuat tembakan Frank tidak tembus. Akibat hal tersebut, alarm keamanan langsung berbunyi dan semua lampu menyala. Untungnya Frank masih berhasil kabur sebelum lokasinya diketahui. Hari berikutnya, kini David berhasil menemukan informasi tentang si kolonel setelah menyadap berkas milik CIA. David dan Frank pun dibuat terkejut tatkala mengetahui kalau si kolonel sekarang menjabat sebagai ketua CIA dan ternyata namanya adalah William. Pantas saja Frank begitu kesulitan untuk menghabisinya karena William masih memiliki jabatan tinggi. Want to make coffee? Di balik itu, kini William si mantan kolonel bertemu dengan Billy. Di sini William meminta Billy agar segera menghabisi Frank. Sebab jika Frank dibiarkan hidup lebih lama maka akan membahayakan mereka. Billy pun tidak sanggup untuk menghabisi Frank seorang diri. Ditambah ia masih mempunyai hubungan baik dengan Frank. Pada akhirnya William meminta Billy agar mengerahkan beberapa orang dari organisasi Enfield untuk menghabisi Frank secepatnya. Di sisi lain memperlihatkan David yang sedang mabuk berat untuk merefresh pikirannya. Tiba-tiba di sini David mempunyai ide agar sebaiknya Frank bekerja sama saja dengan Madani si detektif. Karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Akan tetapi Frank menolak karena ia tak ingin kematian palsunya sampai diketahui banyak orang. Adegan kembali kepada Billy yang kini sedang mengumpulkan 4 orang terbaik dari organisasi Enfield. Di sini Billy memerintah mereka agar menjalankan sebuah misi rahasia yaitu memburu Frank. Billy berjanji akan memberikan gaji tambahan dan misi itu akan langsung dipimpin oleh Billy. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun menyetujui permintaan Billy. Each. Half now, half on completion. Keesokan harinya, Billy CS langsung mendatangi sebuah gedung kosong karena mereka kira jika gedung itu adalah markas Frank dan David. Akan tetapi mereka salah total, sebab gedung itu adalah tempat latihan menembak Madani si detektif dan yang lainnya. Pada akhirnya terjadilah aksi tembak-tembakan antara tim Billy dan Madani. Di tengah peperangan, Madani sempat kebingungan terkait siapakah kelompok yang menyerangnya itu. Madani sama sekali tidak tahu kalau kelompok tersebut dipimpin oleh Billy. Karena kalah jumlah, kelompok Billy dapat dibantai habis dan hanya menyisakan Billy seorang. Dengan cepat Billy pun mencoba kabur namun ia langsung dikejar oleh rekan Madani. Alhasil Billy dapat terpojokan oleh rekan Madani. Kemudian si rekan membuka topeng Billy namun tiba-tiba pada akhirnya rekan Madani harus tewas di tangan Billy dan kemudian Billy kabur dari sana. Tak lama datanglah Madani yang begitu terkejut ketika melihat rekannya sudah tak bernyawa. Madani hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena sekarang rekan sekaligus sahabat terbaiknya harus menjadi korban. 2 hari setelah itu memperlihatkan Frank dan David yang sedang berada di atap gedung untuk mengawasi seseorang yang dicurigai anak buahnya William si mantan kolonel. Di waktu yang sama tiba-tiba gedung sebelah meledak akibat dibom oleh seorang teroris. Sontak Frank dan David terkejut dan mereka langsung memeriksa keadaan sekitar. Di sisi lain memperlihatkan si teroris pengebom tadi yang ternyata masih remaja dan bernama Sunarli. Terlihat Sunarli yang sedang menulis surat ancaman untuk pihak kepolisian Amerika. Rupanya Sunarli melakukan aksi terorismenya sebab ia sakit hati oleh kepolisian Amerika yang telah memenjarakan ayahnya padahal tidak bersalah.
Sore harinya Curtis rekan Frank mendatangi rumah tetangganya sebab sudah lama si tetangga tak pernah keluar. Akan tetapi saat di dalam betapa terkejutnya Curtis tatkala melihat si tetangga yang telah tewas. Di waktu yang sama tiba-tiba Sunarli si teroris muncul di belakang Curtis. Yang ternyata si tetangga itu dihabisi oleh Sunarli. Curtis sempat menanyakan siapakah Sunarli serta kenapa ia ada di rumah tetangganya. Namun Sunarli tak menjawab dan malah langsung menyerang Curtis. Can't leave here. Ternyata kemampuan bertarung Sunarli sangat hebat, bahkan ia dapat membuat Curtis sampai tak berdaya. Adegan berpindah kepada Frank dan David yang sedang mencari tahu siapakah sosok teroris yang melakukan pengeboman sebelumnya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya David berhasil menemukan informasi kalau teroris itu bernama Sunarli beserta dengan alamatnya. Dengan cepat Frank segera mendatangi alamat Sunarli sementara David menunggu di markas. Di tengah perjalanan Frank dihubungi oleh David lalu memberitahu kalau alamat Sunarli ternyata bukan hanya satu melainkan ada 5. Sebaiknya Frank tidak mendatangi alamat tersebut karena Curtis baru saja menghubunginya dan meminta Frank agar segera datang ke rumah tetangga Curtis. Dengan cepat Frank langsung datang ke rumah tetangga Curtis. Just stay put. Sesampainya di sana, Frank sangat terkejut tatkala melihat Curtis yang sudah babak belur beserta tubuhnya diikat oleh bom. Frank mencoba menenangkan Curtis dan memberinya minum. Kemudian Frank menanyakan apakah yang melakukan ini semua adalah Sunarli si teroris. Curtis menjawab ya dan sekarang ia tak tahu kemana Sunarli pergi. Tak berselang lama satu ponsel yang diikat di bom itu berdering sehingga Frank langsung mengangkatnya. Ternyata itu adalah Sunarli yang sudah membidik Frank dari jarak jauh. Frank bertanya kenapa Sunarli melakukan ini semua. Sunarli menjawab jika ia adalah orang yang sama seperti Frank yaitu berusaha menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Frank mengatakan kalau mereka jelas berbeda, sebab Frank menegakkan keadilan tanpa melukai orang tak bersalah. Sedangkan Sunarli menjadikan orang-orang tak bersalah sebagai sandera seperti Curtis sekarang. Itu adalah cara pengecut bukan pria sejati. Mendengar hal tersebut, Sunarli mulai termakan omongan Frank dan ia segera menutup panggilannya. Hey. 5 menit kemudian Sunarli kembali menghubungi Frank dan mengatakan kalau sekarang ia ingin bekerja sama dengan Frank untuk menegakkan keadilan. Namun Frank menolak karena ia sangat anti bekerja sama dengan seorang teroris. Bahkan Frank mempersilahkan jika Sunarli ingin meledakkan bom yang ada di tubuh Curtis. Karena mereka berdua adalah mantan marinir yang sama sekali tidak takut mati. Pada akhirnya Sunarli kalah mental yang padahal Frank hanya sedang menggertaknya saja. Kemudian Sunarli memberitahu Frank untuk menggunting kabel putih supaya bomnya tidak meledak. Dengan cepat Frank segera memutuskan kabel yang berwarna putih. Di waktu yang sama tiba-tiba para polisi berdatangan sehingga Frank harus kabur melarikan diri. Di tengah pelariannya Frank sempat terpojok oleh satu polisi. Namun beruntung Frank dapat melawan lalu kabur menggunakan mobil polisi tersebut. Di balik itu terlihat David yang sedang bertemu dengan Madani di sebuah kafe. Di sini David memberitahu Madani jika William si mantan kolonel atau yang sekarang menjadi ketua CIA sebenarnya orang jahat. William sering bekerja sama dengan mafia untuk menjual senjata ilegal dan narkoboy. Bahkan William jugalah yang telah menghabisi keluarga Frank. Di tengah pembicaraannya mereka dikejutkan dengan berita yang menayangkan wajah Frank. Karena saat kabur dari polisi tadi ia sempat tertangkap kamera. Mulai dari sinilah semua pihak kepolisian beserta jajaran lainnya tahu kalau Frank Castle sebenarnya masih hidup.
Keesokan harinya memperlihatkan Sunarli si teroris yang mendatangi kantor Enfield dengan menyamar menjadi karyawannya. Ternyata saat ini Sunarli akan meledakkan bom di kantor Enfield sebagai bentuk ancaman untuk pihak kepolisian. Ketika berhasil masuk ke dalam, Sunarli segera memasang bom di depan ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan itu ada Karen si informan Frank yang sedang mewawancarai seorang senator. Tak lama Sunarli meledakkan bomnya hingga terjadilah ledakan. Untungnya Karen masih selamat, namun Sunarli segera masuk ke dalam ruangan itu lalu menembaki semua orang yang ada di sana. Kemudian Sunarli menawan Karen untuk dijadikan sandranya. Di waktu yang sama datanglah Frank, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab Karen telah disandra oleh Sunarli. Sembari membawa Karen pergi, Sunarli mengancam akan meledakkan bom yang ada di tubuhnya jika sampai Frank melakukan sesuatu. Setelah itu Sunarli juga sempat dihadang oleh beberapa anggota Enfield. Namun lagi-lagi Sunarli mengancam akan menghabisi Karen sehingga para anggota Enfield itu membiarkan Sunarli pergi. Di balik itu terlihat Frank yang mencoba mengejar Sunarli dengan menggunakan jalan lain. Akan tetapi saat menuruni tangga, Frank dihadang oleh Madani si detektif dan langsung menodongnya. Frank meminta agar Madani menurunkan senjatanya, sebab dirinya bukanlah orang jahat. Frank hanya sedang mengejar Sunarli si teroris demi menyelamatkan Karen. Akan tetapi Madani tidak mau menurunkan senjata karena ia ingin Frank ikut bersamanya. Alhasil Frank mendekati Madani lalu memintanya agar sebaiknya menembak mati Frank saja. Di waktu yang sama tiba-tiba Frank dan Madani ditembaki oleh seseorang yang ternyata itu adalah Billy, si rekan Frank sekaligus ketua Enfield. Untungnya tembakan itu meleset hingga Frank dan Madani berhasil selamat lalu masing-masing dari mereka melarikan diri. Barulah di sini Frank menyadari kalau Billy rekannya sendiri telah berkhianat dan berada di pihak William si mantan kolonel. Adegan berpindah kepada Sunarli yang kini membawa Karen ke dapur. Terlihat Sunarli yang malah frustasi karena sedari tadi ia tak dapat menemukan jalan keluar. Tak lama datanglah Frank yang langsung mencoba menenangkan Sunarli. Frank berjanji akan mengajak Sunarli bekerja sama asalkan ia mau melepaskan Karen. Namun tentunya itu semua hanyalah pengalihan untuk Sunarli. Karena Karen sedang berusaha memutuskan kabel putih yang ada di rompi bom Sunarli. Setelah Karen berhasil memutuskan kabel itu, Frank langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya Karen berhasil lepas dari Sunarli. Namun Sunarli malah mengurung diri di sebuah ruangan kecil. Kemudian Sunarli nekat menyambungkan kabel putih yang sempat terputus, lalu inilah yang terjadi. Go like a soldier. Sunarli pun harus tewas bersama ledakan itu. Kini giliran Frank yang harus mencari cara agar bisa keluar dari gedung Enfield dengan aman. Akhirnya Frank berpura-pura menyandra Karen lalu memasuki lift, sehingga para polisi tidak berani menangkapnya. Ketika berada di dalam lift, Frank menemukan jalan keluar dengan memanjat salah satu lubang yang ada di atas lift. Sebelum pergi, Frank meminta Karen agar berhati-hati dan mulai dari sinilah mereka berpisah. Beberapa jam kemudian terlihat Frank yang baru sampai di markas David. Frank langsung mengobati semua lukanya akibat aksinya tadi menyelamatkan Karen. Tak lama David menghampiri Frank lalu mengatakan jika dirinya telah bertemu dengan Madani dan memberitahu kebusukan William si mantan kolonel. Frank menjelaskan kalau target mereka sekarang bukan hanya William, melainkan Billy juga yang ternyata telah bekerja sama dengan William. Adegan berpindah kepada istri David dan kedua anaknya yang sedang berada di rumah. Di sini mereka kedatangan tamu yang ketika dibuka ternyata itu adalah seorang polisi.
terungkap fakta rupanya polisi ini adalah anak buah William yang sengaja diutus untuk menculik istri dan anak David. William telah mengetahui kalau selama ini David bekerja sama dengan Frank. Sang istri yang mempunyai feeling tidak enak, ia pun berusaha mengusir polisi tersebut. Akan tetapi si polisi melawan hingga sempat terjadi kekacauan. Pada akhirnya istri David tidak bisa berbuat banyak karena anak laki-lakinya sudah disandra oleh satu polisi yang baru datang. Kemudian mereka dibawa untuk diserahkan kepada William. Namun untungnya anak perempuan David berhasil kabur melalui jalan belakang. Di balik itu David baru menyadari kalau anak dan istrinya telah diculik oleh kedua polisi. David mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV yang langsung terhubung ke rumahnya. Frank mencoba menenangkan David karena ia yakin kalau kedua polisi itu pasti adalah suruhan William. Di waktu yang sama, Frank sempat melihat di rekaman CCTV kalau anak perempuan David tidak ikut diculik sebab ia berhasil kabur melalui jalan belakang. Dengan cepat, Frank segera menghubungi si anak perempuan David. Setelah terhubung, David meminta kepada anak itu agar pergi ke taman tempat biasa mereka bermain dan nantinya akan ada seseorang yang menjemput. Di sini Frank meminta David agar menjemput sang anak lalu membawanya ke tempat Madani. Awalnya David menolak sebab anak-anak David mengetahui kalau David telah tewas. Namun Frank terus memaksa David hingga akhirnya David pun mau berangkat. Di sisi lain memperlihatkan istri David dan anak laki-lakinya yang sedang disekap di sebuah gudang. Di sana juga terlihat ada William dan Billy yang berjanji tidak akan melepaskan mereka sebelum David dan Frank menyerahkan diri. Di balik itu terlihat Frank yang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang William dan Billy di markasnya. Sedangkan David telah bertemu dengan anak perempuannya dan ia langsung membawa si anak ke tempat Madani. Kembali ke Frank yang baru saja akan berangkat untuk menyerang, namun tiba-tiba sekelompok anak buah William datang duluan ke markas David hingga Frank langsung menghabisi mereka satu persatu. Dengan mudahnya Frank dapat membantai mereka semua lalu menyisakan satu orang. Di sini Frank bertanya di manakah istri dan anak David diculik. Akan tetapi orang itu bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Merasa tidak ada manfaatnya, Frank segera menghabisi orang itu juga. Fair enough. Kemudian Frank mengambil satu ponsel dari mereka untuk menghubungi Billy. Saat terhubung, Frank mengungkapkan kekecewaannya kepada Billy yang malah bekerja sama dengan William. Billy menjawab kalau semua itu demi uang dan kekuasaan. Kemudian Billy mengajak agar melakukan pertukaran antara Frank beserta David dan ditukar dengan anak istri David. Frank pun menyetujui pertukaran itu hingga Billy langsung memberikan lokasi pertukaran dan mereka harus datang tepat jam 2 besok siang. No, it isn't. My number, Bill. Keesokan harinya terlihat Frank dan David yang sudah berada di lokasi pertukaran. Frank meminta David agar selalu tenang ketika Billy memberikan ancaman apapun. Tak berselang lama datanglah satu mobil anak buah Billy yang membawa anak dan istri David. Sedangkan Billy berada di atas gedung sambil menjadi sniper dengan posisi siap menembak. Billy menghubungi Frank lalu mengatakan kalau ia dan David harus berjalan mendekati mobil anak buah Billy.
Tak punya pilihan lain, Frank dan David hanya bisa menuruti semua perkataan Billy. Terlihat istri dan anak David juga yang sudah dibebaskan sehingga mereka berjalan berlawanan arah dengan Frank beserta David. Tak lama Frank berhasil diamankan oleh anak buah Billy. Namun ketika akan mengamankan David, tiba-tiba datanglah Madani dan kelompoknya hingga terjadi pertempuran. Dalam insiden itu, David harus tertembak sementara Frank berhasil dibawa kabur oleh kelompok Billy. Satu jam kemudian, kini Frank telah ditahan oleh Billy di markas David. Billy menganggap Frank telah melanggar perjanjian sebab ia malah meminta bantuan Madani CS. Frank bersumpah kalau dirinya tidak pernah meminta bantuan siapapun. Mungkin saja yang meminta bantuan itu adalah David karena sebelumnya David bersama Madani. Di sini Frank bertanya apakah Billy terlibat dalam kasus pembunuhan anak dan istri Frank. Billy menjawab ya karena bayarannya sangat menggiurkan. Mendengar hal tersebut, Frank berjanji kalau ia akan menghabisi Billy secepatnya. Adegan berpindah ke kantor Madani yang mana di sini terlihat David berhasil selamat dari tembakan sebelumnya karena ia memakai rompi anti peluru. David pun langsung mendatangi istri dan kedua anaknya yang telah diamankan di kantor tersebut. Okay. Kembali pada Frank yang kini didatangi oleh William si mantan kolonelnya. William langsung menghajar Frank habis-habisan sebagai bentuk balas dendamnya karena Frank telah membutakan satu mata William. Di tengah penyiksaan, tiba-tiba alarm di komputer David berbunyi karena kita tahu kalau komputer itu tidak dimasukkan sandi maka secara otomatis tempat ini akan meledak. Pada akhirnya Billy melepaskan satu ikatan di lengan Frank dan memintanya agar memasukkan sandi tersebut. Setelah berhasil mematikan alarm itu, diam-diam Frank mengambil satu pisau yang ada di bawah meja lalu inilah yang terjadi. Sialnya Billy dapat menghentikan aksi Frank, hingga William pun masih berhasil selamat. Akibat hal tersebut, Frank disiksa lebih brutal bahkan William berencana akan mengeluarkan kedua bola mata Frank. Tanpa William sadari, rupanya Frank berhasil melepaskan ikatan di tangan satunya. Hingga dengan membabi buta, Frank langsung menghajar William. Setelah William tewas, Frank juga harus ikut berbaring lemah sebab terlalu banyak mengeluarkan darah. Kesempatan itu digunakan oleh Billy untuk menghabisi Frank namun tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari David beserta Madani CS. Madani berhasil menembak Billy namun sayangnya Billy dapat melarikan diri. Dengan sebisa mungkin, David segera memberi pertolongan pertama kepada Frank yang tengah sekarat. There you go. Yes. Yeah, that's right. 30 menit kemudian terlihat Madani dan David yang membawa Frank ke dokter terdekat agar bisa segera ditangani. Alhamdulillah Frank bisa kembali sadar setelah dokter memberi penanganan terbaiknya. Hari-hari berikutnya terlihat Frank yang berangsur membaik. Di sana juga ada David dan Madani yang terus menemani Frank. Singkatnya, kini Frank telah kembali bugar dan ia sangat berterima kasih kepada Madani dan David yang telah menyelamatkan hidupnya. Madani mempersilahkan Frank jika ingin pergi karena mulai sekarang ia bisa hidup dengan normal tanpa ada yang harus disembunyikan. Akan tetapi Frank mengatakan kalau ia mempunyai satu target lagi yang harus dihabisi yaitu Billy. Kemudian Frank meminta izin kepada Madani karena sekarang ia akan memburu Billy.
Madani yang menyadari kalau Billy orang jahat, ia pun tidak menghalangi Frank dan membiarkan Frank pergi. Di balik itu terlihat Curtis yang sedang tidur. Namun ketika terbangun, ia dibuat terkejut karena di sampingnya sudah ada Billy yang siap menembak. Curtis bertanya apakah Billy tidak bisa datang secara baik-baik karena mereka tidak mempunyai masalah. Curtis meminta izin untuk menyeduh kopi dan setelah itu mereka dapat membicarakan apa yang Billy inginkan. Sambil menyeduh kopi, terlihat Billy yang terus menodong Curtis dengan senjatanya. Kemudian Billy bertanya kenapa Curtis tidak mengatakan dari dulu kalau Frank masih hidup. Sebelum menjawab, Curtis memilih untuk memberikan kopi kepada Billy, namun tiba-tiba ternyata itu tembakan dari Frank yang sedari tadi telah membidik Billy. Sialnya, tembakan itu meleset dan malah mengenai bahu Curtis. Di sini Frank menghubungi Curtis lalu memintanya agar memberikan ponsel itu kepada Billy. Put him on. Frank mengajak Billy bertemu nanti malam lalu berduel sampai di antara mereka ada yang tewas. Billy pun menerima tantangan dari Frank hingga mereka janjian di suatu tempat. Setelah panggilannya terputus, sebenarnya Frank bisa saja menghabisi Billy dengan snipernya sekarang juga. Akan tetapi Frank tidak mau sebab ia ingin menghabisi Billy dengan cara berduel. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Frank dan Billy yang sudah berada di lokasi pertemuan. Ketika masing-masing dari mereka bersiap, ternyata Madani berhasil melacak keberadaan Frank hingga ia pun menyusul ke sana. Di balik itu, Frank memulai duluan menyerang Billy dengan tembakan hingga terjadilah pertempuran antara dua mantan marinir tersebut. Di tengah pertempuran, tiba-tiba Madani datang untuk membantu Frank. Namun sayang, Billy dapat menembak Madani duluan yang membuatnya tersungkur. Kemudian Frank dan Billy memilih untuk berduel dengan tangan kosong hingga inilah aksinya. Ternyata Frank tidak berniat menghabisi Billy, melainkan ia hanya ingin membuat wajah Billy hancur agar menderita seumur hidupnya. Setelah perduelan itu selesai, Frank segera membawa Madani ke rumah sakit. 2 hari kemudian terlihat Madani yang telah sadar dan kondisinya semakin membaik. Di waktu yang sama, Frank didatangi oleh Direktur CIA yang memberinya penghargaan. Semua ini karena Frank telah membongkar kedok siapakah William dan Billy sebenarnya. Pleasure. Keesokan harinya terlihat David yang kini telah tinggal kembali dengan istri beserta anaknya. Mulai sekarang ia bisa hidup normal tanpa harus berpura-pura mati sebab semua musuhnya telah Frank habisi. Di sisi lain memperlihatkan Frank yang mendatangi Curtis. Rupanya sekarang Frank berniat akan membentuk organisasi baru bersama Curtis untuk menumpas segala kejahatan dan melindungi masyarakat. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.